Kenapa sih kita bisa langsung ngos-ngosan setelah lari, padahal juga nggak jauh-jauh banget jaraknya? Tahu nggak? Ternyata napas itu bukan cuma keluar masuknya udara aja loh. Ada petualangan panjang di dalam tubuh kita. Hai, aku dokter paru, dan hari ini aku bakal ngajak kalian buat mengelilingi sistem pernafasan dari yang paling luar sampai paling dalam. Yuk ikutin aku. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, sistem pernafasan itu adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida beserta uap air dari dalam tubuh. Lalu, apa aja fungsi utama dari sistem pernafasan? Bagus sekali pertanyaan kamu Lila. Jadi yang pertama, sistem pernafasan berfungsi sebagai pengambil oksigen, yaitu untuk mendukung fungsi-fungsi dari tubuh kita. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan limbah hasil metabolisme. Yang ketiga, menjaga suhu dan juga kelembapan udara saat melewati hidung. Sistem pernafasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Aku tadi belajar tentang sistem pernafasan, dan ternyata organ di dalamnya ada banyak banget. Awalnya aku kira cuma hidung dan paru-paru doang. Masa sih? Aku jadi pengen tahu perjalanan oksigen itu kayak gimana dari luar tubuh sampai masuk ke paru. Lewat mana aja ya? Iya, sama. Aku juga pengen tahu. Aku tuh ngerasa kayak ada jalur rahasianya gitu loh. Tapi aku belum ngerti semua bagiannya. Hah? Suara apa itu? Wah, kalian gak ada biusnya ya rasa penasarannya? Oke deh, sekarang aku bakal langsung jelasin gimana perjalanan si oksigen. Ayo kita mulai. Ini dia gerbang utama pernafasan, yaitu hidung. Hidung adalah tempat awal masuknya oksigen ke dalam tubuh manusia saat bernafas secara normal. Di dalamnya terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring debu yang masuk ke hidung dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyesuaikan suhu udara dengan suhu di dalam tubuh. Selanjutnya, udara masuk ke faring atau tenggorokan. Faring merupakan saluran yang menghubungkan rongga hidung dengan laring dan merupakan jalur bersama untuk makanan juga udara. Jadi dari sini udara akan diarahkan ke saluran pernafasan. Dari faring, udara melewati laring, yaitu kotak suara. Selain membantu kita berbicara melalui getaran pita suara, laring juga melindungi saluran pernafasan dari benda asing yang dapat membahayakan saluran pernafasan. Lanjut ke trakea. Trakea adalah pipa panjang yang diperkuat cincin tulang rawan agar tidak mudah menutup. Di dalamnya terdapat silia dan juga lendir yang membantu menyaring partikel asing. Jadi, trakea itu seperti jalan tol yang aman untuk udara. Di ujung trakea, udara akan dibagi menjadi dua melalui bronkus, yaitu satu pergi ke paru-paru kanan dan satu lagi ke kiri. Bronkus ini ibarat pintu masuk utama udara ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru nih, bronkus bercabang lagi jadi lebih kecil yang disebut bronkiolus. Bronkiolus ini menyebarkan udara ke semua bagian paru-paru. Mirip seperti ranting pohon yang menyebarkan nutrisi ke seluruh daun ya teman-teman. Ujung perjalanan udara dari alveolus, yaitu kantong-kantong udara kecil. Nah, disinilah oksigen masuk ke dalam darah dan juga karbon dioksida keluar dari darah. Alveolus itu bekerja tanpa henti setiap detiknya. Kecil-kecil tapi sangat penting teman-teman. Inilah organ utamanya, yaitu paru-paru. Paru-paru kanan punya 3 lobus, sedangkan yang kiri punya 2 karena memberi ruang untuk jantung. Paru-paru sendiri dilapisi oleh selaput pleura agar tetap lembab dan juga terlindungi.
Di bagian bawah paru-paru ada otot besar bernama diafragma. Otot ini sangatlah penting karena membantu kita menghirup dan juga menghembuskan nafas. Bisa dibilang, diafragma adalah mesin penggerak nafas kita. Selanjutnya, aku bakal ngajak kalian buat mengenal lebih jauh mengenai mekanisme pernafasan. Yang pertama, inspirasi, yaitu menghirup ketika udara masuk melalui hidung, melewati tenggorokan, dan menuju paru-paru. Yang kedua, ekspirasi, yaitu menghembuskan ketika udara yang mengandung karbon dioksida itu dikeluarkan dari paru-paru. Oke, sekarang aku bakal ajak kalian untuk mengetahui apa aja sih tahapan dari sistem pernafasan. Pertama, tubuh kita melakukan ventilasi. Ini merupakan proses keluar masuknya udara saat kita bernafas. Sewaktu kita tarik nafas, udara yang banyak oksigen masuk ke paru-paru. Dan sewaktu kita buang nafas, udara yang penuh karbon dioksida keluar. Jadi, ventilasi itu intinya mengalirkan udara dari luar ke paru-paru, begitu pula sebaliknya. Nah, setelah udara masuk ke paru-paru, kita masuk ke tahap difusi. Di sini terjadi pertukaran gas. Oksigen dari udara tadi berpindah ke darah, dan karbon dioksida dari darah pindah ke alveoli buat dibuang. Prosesnya otomatis kok, jadi nggak pakai tenaga. Pokoknya, gas bergerak dari yang banyak ke yang sedikit. Terakhir ada transportasi. Ini bagian ketika darah nganterin oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen diikat sama hemoglobin, terus dibawa ke sel-sel buat dipakai. Sementara itu, darah juga bawa karbon dioksida dari sel balik ke paru-paru. Supaya apa? Supaya bisa dibuang lagi. Jadi mudahnya, ventilasi itu mengalirkan udara, difusi itu pertukaran gas, dan transportasi itu mengantarkan gas ke seluruh tubuh. 3 proses ini terus berulang, biar kita bisa hidup dan terus beraktivitas. Jadi, sistem respirasi adalah proses penting yang memungkinkan tubuh kita mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Udara masuk ke paru-paru melalui saluran nafas. Lalu di alveolus terjadi pertukaran gas yang membuat oksigen bisa dibawa darah ke seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dari sel-sel tubuh diangkut kembali ke paru untuk dikeluarkan saat kita bernafas. Dengan kerjasama antara ventilasi, difusi, dan transportasi darah, tubuh kita bisa tetap hidup dan berfungsi optimal. Intinya, nafas yang kita ambil tiap detik adalah proses besar yang menjaga tubuh kita tetap sehat.